Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'rabu syarti wal jawabi. I'rab syarat dan jawabnya. Asyartu wal jawabu yakunani mudhari'aini. Syarat dan jawab keduanya menggunakan fi'il mudhari'. Bisa bentuk yang pertama seperti ini. Jadi yang pertama mudhari', syaratnya, kemudian jawabnya juga mudhari'. Wa madhiya ini dan madhi. Jadi syaratnya menggunakan fi'il madhi, jawabnya juga menggunakan fi'il madhi. Bisa juga begitu. Wa yakunul awwalu madhiyan, yang pertama madhi, berarti syaratnya menggunakan fi'il madhi. Wa tsani mudhari'an, dan yang kedua atau jawabnya menggunakan mudhari'. Juga ada yang begitu. Wa yakunul awwalu mudhari'an, yang pertama mudhari', wa tsani madhiyan wa huwa qalilun. Yang pertama mudhari', yang kedua yaitu jawabnya menggunakan fi'il madhi, dan ini sedikit. Kemudian wa yakunul awwalu mudhari'an, yang pertama mudhari', berarti syaratnya menggunakan mudhari', au madhiyan atau menggunakan madhi, wa tsani, dan yang kedua maksudnya jawabnya jumlatan muqtaronatan bil fa'i au bi idza. Yang kedua adalah jumlah yang disertai dengan fa atau dengan idza. Nah, jadi syarat dan jawab ini tidak melulu dengan mudhari'. In yakum akum, enggak mesti terus-menerus begitu. Ada nanti yang pertama mudhari', yang keduanya madhi atau sebaliknya. Oke, kita lihat. Asyartu mudhari', ya. Syaratnya menggunakan mudhari', lalu jawabnya menggunakan mudhari'. Apa hukumnya? Wajaba jazmuhuma, maka wajib jazm keduanya. Kalau ini gampang ya. Contoh misalkan ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. In ini amil jazmnya, ya. Ada tuh syartinya nih, ada tuh syarti jazimah yang menjazmkan. Yantahu ini fi'il mudhari', ya. Kemudian fa'ilnya ini waw jamaah. Kemudian fi'il ini syarat, ya. Majzum, dia terjazmkan oleh in, lalu tanda jazmnya hadzfun nun karena afal khamsah. Mana jawabnya? Jawabnya yughfar, maka diampuni, lahum bagi mereka, ma sesuatu, qad salaf yang telah berlalu. Jadi ma ini adalah naibul fa'il dari yughfar. Nah, ini jawabnya. Syarat dan jawab keduanya menggunakan mudhari', maka keduanya wajib dibaca jazm. Nah, tanda jazmnya sesuaikan saja. Kalau yantahu ini tanda jazmnya hadzfun nun karena afal khamsah. Kalau yughfar tanda jazmnya sukun karena ini fi'il mudhari'nya sahihun akhir. Sahihul akhir, ya. Makanya tandanya dengan sukun. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama mudhari', yang kedua jawabnya mudhari', ini wajib jazm keduanya. Kemudian nomor 2, madin au mudhari'un masbukun bilam. Yang pertama syaratnya ini menggunakan fi'il madhi atau mudhari' yang disertai dengan lam. Madhi atau mudhari' yang disertai dengan lam. Lalu jawabnya menggunakan mudhari'. Nah, ketika ada contoh yang seperti ini, maka jaza fil jawabi al jazmu war raf'u. Maka boleh pada jawabnya jazm atau rafa'. Nah, boleh dibaca jazm, boleh juga dibaca rafa'. Pada apa? Pada jawabnya. Kita lihat contohnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Nah, mana ada tuh syartinya? Man, ya, barang siapa. Nah, lalu fi'il syaratnya adalah kana. Ini menggunakan fi'il madhi, ya, madhi ini. Man kana, barang siapa telah ada, ya, seseorang, yuridul hayatad dunya, adalah dia menghendaki kehidupan dunia, wa zinatah, dan perhiasannya, nuwaffi. Nah, ini jawabnya. Nah, nuwaffi ini jawabnya. Nah, ini dibaca jazm karena di sini dikatakan jaza fil jawabi al jazmu. Ini contoh yang jazm. Ini dibaca jazm, ya. Tanda jazmnya hadzfu harfil ilah karena ini mu'tal akhir. Nuwaffi, maka kami penuhi, ilaihim kepada mereka, a'malahum, ya, atas perbuatan-perbuatan mereka. Kami ganjar, ya, kami berikan pahala, balasan, ya, kepada mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini nuwaffi jawab, ya, jawabnya, dan ini majzum
tanda jazmnya harfi lilah, lalu syaratnya ini menggunakan fi'il madhi. Adatu syartnya menggunakan man. Kemudian contoh yang kedua yang dibaca rofa, ya. Ini kan jaza fil jawabi al jazmu. Nah, warrafu ini yang dibaca rofa. Contoh misalkan ini syair. Wa in atahu khalilun yauma masghabatin yaqulu la ghaibun mali wala haramun. Nah, mana adatu syartinya in. Mana fi'il syaratnya? Ini menggunakan fi'il madhi, ya, atahu. Dan jika mendatangi dia khalilun, seorang kekasih, yauma masghabatin, pada hari kelaparan, jawabnya mana? Yaqulu. Nah, ini jawabnya ini dibaca rofa. Boleh kan ya? Ya, boleh dibaca rofa. Kenapa boleh? Karena ya fi'il syaratnya menggunakan fi'il madhi. Jadi kalau menggunakan fi'il madhi, pada jawabnya boleh ya, dibaca rofa seperti yaqulu, boleh juga dibaca jazm seperti nuwafi. Ini kalau jawabnya menggunakan mudhari ya. Oke. Contoh lagi ya. Kalau ini kan yang alasannya karena syaratnya madhi. Nih, kalau ini syaratnya mudhari tetapi didahului dengan lam. In lam takum akum. Syaratnya ya, fi'il syaratnya lam takum. Ini mudhari tapi didahului dengan lam nih. Yang mudhari masbukun bilam. Nah, pada jawabnya ini boleh dibaca akum, boleh dibaca akum. Jadi in lam takum, jika kamu tidak bangun, akum, saya bangun, ya, akum. Wa in lam takum akumu, boleh juga dibaca akumu. Jadi jawabnya boleh dibaca akum, boleh juga dibaca akumu. Kenapa? Karena alasannya ya, fi'il syaratnya menggunakan sigat fi'il mudhari yang didahului oleh lam. Kemudian yang ketiga, syaratnya menggunakan mudhari lalu jawabnya menggunakan madhi. Nah, ini yang dikatakan ya, wa huwa qalilun wa yakunul awalu mudhari'an wa tsani madyan wa huwa qalilun. Ada tapi sedikit. Nah, jadi syaratnya menggunakan mudhari, jawabnya menggunakan madhi. Wajib jazmul awwali, wajib jazm yang pertama, berarti mudhari ini syaratnya wajib dibaca jazm lafzan secara lafaz, wa tsani dan yang kedua mahalan secara mahal. Kedua-duanya jazm, bedanya kayak yang pertama ya, jazmnya lafzan, lafaznya berarti ada tanda jazmnya. Yang kedua ya, jawabnya juga jazm, cuma jazmnya mahalan. Contoh, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana ada tuh syartinya? Man. Mana fi'il syaratnya? Yakum. Nah, ini menggunakan sigat fi'il mudhari, maka dia majzum ya, wajibnya wajib jazmul awal, wajib menjazmkan yang pertama, yaitu syaratnya yakum. Barang siapa yakum, dia bangun, dia mendirikan, dia melakukan lailatul qadri ya, pada malam qadar, imanan karena iman, wahtisaban karena mengharap ya, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni ya bagi dia sesuatu taqaddama yang telah berlalu min dzambi, daripada dosa-dosanya. Yakum ini fi'il syarat, jawabnya mana? Jawabnya adalah ghufira, dan ini menggunakan madhi. Nah, ini menggunakan fi'il madhi. Maka ya, jawabnya ini yang bukan fi'il madhinya ini ya tentu saja mabni secara lafaz, mabni alal fathi, tetapi fi mahali jazmin. Nah, dia jazm mahalan. Jadi tetap saja jazm, cuma jazmnya mahalan, bukan lafzon. Mahalan itu tempatnya, karena ini jawab, ini adalah tempatnya jazm, maka dia jazmnya mahalan. Kemudian yang keempat, kalau syaratnya menggunakan madhi atau mudhari, ya boleh madhi boleh mudhari. Kemudian jawabnya menggunakan mudhari yang disertai dengan fa. Mudhari'un muqtaranun bil fa. Yang mudhari yang disertai dengan fa. Apa hukumnya? Imtana al jazmu fil jawabi, maka terhalang jazm pada jawabnya. Nah, jadi mudhari yang disertai dengan fa ini tidak boleh jazm. Contoh, waman ada. Nah, ini fi'il syaratnya menggunakan sigat fi'il madhi. Man ini ada tuh syartinya. Nah, kemudian jawabnya fayantakimullahu minhu. Ya, fayantakimullahu minhu. Yantakimu ini jawabnya, lalu pada yantakimu disertai dengan fa. Maka pada jawab seperti ini terlarang jazm. Jadi tidak boleh fayantakim.
harus dibaca rafa. Fayantakimullahu minhu. Wa man ada, barang siapa dia kembali, fayantakimullahu minhu, maka Allah akan menyiksa ya, darinya, menyiksa orang tersebut. Nah, ini potongan ayat ya, perlu dilihat panjangnya. Nah, ini yang jelas kalau jawabnya menggunakan fi'il mudhari yang disertai dengan fa begini, ini tidak boleh dibaca jazm. Kemudian yang terakhir, kalau syaratnya madhi atau mudhari, lalu jawabnya jumlah. Nah, jumlah ini bisa jumlah fi'liyah. Ini juga termasuk nih sebetulnya. Jumlah fi'liyah bisa juga jumlah ismiyah. Ya, muqtaronatan bil fa'i au bi idza, yang disertai dengan fa atau dengan idza. Nah, ini. Jadi jawabnya ini berupa jumlah, ya. Jumlah ismiyah berarti mubtada khobar, jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Lalu pada jumlah tersebut disertai dengan fa atau idza. Idza apa? Ini idza al-fujaiyah ya, idza al-fujaiyah. Kita lihat nanti contohnya. Maka wajib fil jawabi al jazmu mahalan, maka wajib pada jawabnya itu dibaca jazm. Wajib jazm pada jawabnya, jazmnya jazm mahalan. Karena jumlah jazm, nah tapi jazmnya mahalan. Contoh, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu. In ini ada tuh syartinya nih. Kemudian fi'il syaratnya tastaftihu, ini menggunakan sigat fi'il mudhari. Jika kalian meminta kemenangan, fa'ilnya wawu jamah, maka jawabnya adalah faqad ja'akumul fathu. Ja'a fi'il, kum maf'ul, al fathu fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Lalu pada jumlah fi'liyah ini ada fa. Nah, maka seperti ini jazmnya jazm mahalan. Jadi faqad ja'akumul fathu fi mahali jazmin, jawab ya, jawab apa? Jawab syarat. Ya, jawab birsat tastaftihu ini. Jika kalian meminta kemenangan, faqad ja'akumul fathu, maka sungguh kemenangan itu telah datang kepada kalian. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Ini ada tuh syartinya, kemudian tantahu ini fi'il syaratnya. Ini menggunakan mudhari ya. Kemudian jawabnya adalah huwa khairul lakum, lalu disertai fa huwa khairul lakum. Fa huwa-nya ini adalah mubtada, khairun khobar, lakum jar majrur. Fa ini faul jawab ya, atau faul jaza ya, faul jaza. Atau fa rabithah li jawabi syarat. Dan ini hukumnya wajib kalau jawabnya ini jumlah ismiyah. Nah, jadi ini jawabnya ya. Jadi jawab ini mubtada khobar ini fi mahali jazmin, jawab syarat. Wa in tusibhum sayyi'atun, ini ada tuh syartinya, in tusibhum ini fi'il syaratnya, sayyi'atun fa'il, jika keburukan menimpa mereka. Tusib, nah ini kalau fi'il syaratnya mudhari majzum ya. Nah, jawabnya ini jumlah, maka jumlahnya fi mahali jazmin. Jika keburukan menimpa mereka, bima qadamat aidim, dengan sesuatu yang telah berlalu dengan tangan-tangan mereka. Ya, jika keburukan menimpa mereka ya, disebabkan ulah tangan mereka pada masa lalu ya, idza hum yaqnatun, maka tiba-tiba hum mereka yaqnatun berputus asa. Idza ini idza al-fujaiyah, hum mubtada, yaqnatun fi'il fa'il fi mahali raf'in khobar hum, lalu hum yaqnatun ini fi mahali jazmin, jawab syarat. Nah, ini jumlah ismiyah, berarti ini adalah mubtada khobar fi mahali jazmin, jawab syarat. Lalu pada jawab syarat ini ya disertai dengan idza. Oke. Jadi jumlah fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Nah, itu mungkin ya pembahasan tentang syarat dan jawab. Jadi syarat dan jawab ini macam-macam bentuknya ya. Ada mudhari ini yang paling gampang kayaknya. Ada madhi ya, kemudian jawabnya mudhari. Ada mudhari kemudian jawabnya madhi. Ada madhi atau mudhari kemudian jawabnya mudhari disertai dengan fa. Kemudian ada madhi atau mudhari kemudian jawabnya menggunakan jumlah ya, jumlah yang disertai dengan fa atau dengan idza. Nah, ini hukum-hukumnya dan ini contohnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan terakhir ini ada pengumuman. Kita adakan acara baru spesial bagi teman-teman semua yang ingin ikut praktek baca kitab gundul. Kami adakan ya
menggunakan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Ini kitab fikih ya. Kitab fikih. Waktu belajarnya malam Sabtu dan malam Minggu. Jadi Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu. Ya, 2 malam dalam 1 minggu. Mulai belajar insya Allah akan dimulai tanggal 2 Desember. Sebentar lagi. Kemudian cara mendaftar ini, klik aja link ya. Link ini nih. Yang saya sertakan di deskripsi. Nah, klik aja link ini, nanti tinggal ketik nama, alamat dan seterusnya ya, di situ ada. Nah, pengajaran insya Allah ini Al Ustadz Jurianto Al-Maduri. Nah, ini guru saya. Guru saya pernah mengajar saya. Jadi silahkan teman-teman yang kepo, silahkan ikut gabung ya, insya Allah akan dapat banyak pengalaman baru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.